Selamat datang kembali di Jelajah Budaya, channel yang akan mengajak kalian menelusuri setiap sudut kekayaan Nusantara. Kali ini, kita akan terbang ke salah satu sudut Kabupaten Malang yang mungkin belum banyak kalian kenal, yaitu Kecamatan Kalipare. Apa sih yang membuat kecamatan ini begitu istimewa? Yuk, kita kupas tuntas bersama. Kalian pernah dengar nama Kalipare? Mungkin sebagian dari kalian masih asing ya, tapi jangan salah. Kecamatan ini menyimpan banyak sekali pesona tersembunyi. Dari pemandangan alam yang memukau sampai cerita sejarah yang menarik, Kalipare adalah paket lengkap yang siap memanjakan mata dan pikiran kita. Nah, pertama-tama, di mana sih letak Kecamatan Kalipare ini? Secara geografis, Kalipare berada di bagian selatan Kabupaten Malang. Letaknya cukup strategis, berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lain. Di sebelah utara, ada Kecamatan Sumber Pucung. Lalu di sebelah timur, Kalipare bertetangga dengan Kecamatan Pagak. Sementara di sisi selatan, berbatasan dengan Kecamatan Donomulyo, dan di sebelah barat, ia berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. Jadi, bisa dibilang Kalipare ini adalah salah satu gerbang selatan dari Malang. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu sejarahnya. Kenapa sih dinamakan Kalipare? Nama ini sebenarnya berasal dari gabungan dua kata, yaitu kali yang berarti sungai, dan pare yang merupakan nama sejenis tanaman merambat yang buahnya pahit itu. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, konon katanya dulu di sepanjang sungai yang melintasi daerah ini, banyak sekali tumbuh tanaman pare liar. Sungai itu kemudian dikenal sebagai Kalipare, dan daerah di sekitarnya pun akhirnya dinamakan Kalipare. Unik sekali ya asal-usulnya. Lalu, bagaimana sih ceritanya sampai Kalipare bisa menjadi sebuah kecamatan sendiri? Awalnya, Kalipare merupakan bagian dari wilayah lain. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan populasi serta kebutuhan administrasi, wilayah ini akhirnya dimekarkan menjadi sebuah kecamatan mandiri. Proses pembentukannya tentu tidak lepas dari peran para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah pada masa itu, yang memperjuangkan agar Kalipare bisa mengelola pemerintahannya sendiri demi kemajuan warganya. Sayangnya, untuk menemukan satu nama tokoh spesifik yang dianggap sebagai pendiri tunggal Kecamatan Kalipare agak sulit, karena pembentukan sebuah wilayah administratif biasanya merupakan hasil kerja kolektif dari banyak pihak, mulai dari para sesepuh desa, tokoh masyarakat, hingga pejabat pemerintahan yang terlibat dalam proses pemekaran wilayah tersebut. Mereka semua adalah pahlawan di balik berdirinya Kecamatan Kalipare. Lalu, apa saja sih yang paling terkenal dari Kalipare? Kalau kita bicara soal Kalipare, kita tidak bisa lepas dari Bendungan Sutami dan Bendungan Lahor. Dua bendungan besar ini bukan hanya berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air dan irigasi, tapi juga menjadi ikon wisata yang luar biasa indah. Pemandangan waduk yang luas dengan latar belakang perbukitan hijau benar-benar memanjakan mata. Banyak orang datang ke sini untuk sekadar bersantai, memancing, atau menikmati kuliner ikan air tawar yang segar. Selain bendungan, Kalipare juga dikenal dengan potensi pertaniannya. Tanah di sini subur, sehingga berbagai komoditas seperti tebu, jagung, dan padi tumbuh dengan baik. Kehidupan masyarakatnya pun banyak yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan air tawar dari waduk. Ini juga yang membentuk karakter masyarakat Kalipare yang pekerja keras dan ramah. Lalu, bagaimana kondisi Kecamatan Kalipare sekarang? Saat ini, Kalipare terus berbenah dan berkembang. Infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum terus ditingkatkan. Pemerintah daerah juga aktif mendorong potensi wisata dan ekonomi kreatif di sini. Desa-desa wisata mulai bermunculan, menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung yang ingin merasakan langsung kehidupan pedesaan yang asri dan tenang. Meskipun belum seramai pusat kota Malang, Kalipare punya daya tarik tersendiri. Suasananya yang masih alami, udaranya yang sejuk, dan keramahan warganya membuat siapa saja betah berlama-lama di sini. Kehidupan berjalan dengan ritme yang lebih santai, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Kalau kita bicara soal ekonomi, bagaimana dengan pendapatan per kapita warganya? Berdasarkan data yang ada, pendapatan per kapita di Kalipare memang masih dalam tahap berkembang jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Sektor utama yang menopang ekonomi adalah pertanian, perikanan, dan juga sektor informal seperti perdagangan kecil. Namun, dengan adanya pengembangan sektor pariwisata dan program-program pemberdayaan ekonomi dari pemerintah, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kalipare akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Potensinya sangat besar, tinggal bagaimana kita bersama-sama mengembangkannya. Jadi Kalipare bukan sekadar nama sebuah kecamatan di ujung selatan Malang. Di baliknya, ada sejarah yang kaya, potensi alam yang luar biasa, dan masyarakat yang hangat. Dari Bendungan Sutami yang megah hingga cerita asal-usul namanya yang sederhana,
Semuanya menjadi bagian dari mozaik indah bernama Kalipare. Nah, itu tadi sekilas perjalanan kita menjelajahi fakta-fakta menarik tentang Kecamatan Kalipare. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian dan mungkin membuat kalian tertarik untuk berkunjung langsung ke sana suatu saat nanti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Jelajah Budaya dengan cara klik tombol like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan yang paling penting, subscribe agar kalian tidak ketinggalan petualangan kita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.